Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Kemarin kita sudah bahas rumah ini teman-teman, tapi rumah ini punya kembarannya loh. Rumah ini kan kemarin 2 lantai nih, ada kembarannya 1 lantai. Simak terus video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan like dan subscribe buat teman-teman yang belum. Punya rumah sendiri adalah impian banyak keluarga. Setelah memperbaiki arus kas, lalu memulai menyusun dana darurat, menghitung dana pendidikan anak, maka merencanakan membeli rumah biasanya ada di urutan berikutnya dari tujuan keuangan yang disusun oleh keluarga. Bener nggak teman-teman? Kalau menurutku sih bener banget. Salah satu tantangan buat keluarga yang ingin memiliki sebuah rumah yaitu biasanya harga rumah yang terus naik setiap tahunnya teman-teman. Pertanyaannya seperti kapan ya kita punya rumah sendiri, atau yang bercampur sedikit keluhan seperti wah, kalau harga rumah naik terus seperti ini, kapan kira-kira kita bisa punya rumah? Mungkin sekarang masih tinggal di sebuah kontrakan, atau masih tinggal bersama orang tua atau mertua, punya sendiri, beli rumah sendiri, atau lebih tepatnya di Pondok Mertua Indah. Bagi saya, membeli rumah itu selain ada sisi finansial yang perlu dipikirkan, pertama dan yang paling utama adalah sisi non finansialnya. Kenapa saya katakan demikian? Sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya temukan 2 orang yang mampu membeli rumah sendiri menunda untuk membeli rumah karena takut beraneka ragam. Takut akan keamanan pekerjaannya, takut membeli rumah yang salah, takut salah lokasi, takut berpisah dengan orang tua, dan lain sebagainya. Maka dari itu, berikut saya rangkumkan beberapa tips buat teman-teman yang ingin punya rumah. Untuk yang pertama, bersyukur atas tempat tinggal yang sekarang. Nah, janji Allah itu adalah pada saat kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Dan ini bukan janji palsu ya. Jadi kalau yang sekarang masih tinggal di rumah kontrakan atau masih di Pondok Mertua Indah, syukuri dan cari hal-hal yang bisa disyukuri dari tempat tinggal yang sekarang. Cari secara sadar hikmah kebaikannya dan syukuri. Terima kasih Allah masih memberikan tempat bernaung dari panas dan hujan. Untuk yang kedua, niat punya rumah itu harus sesuai dengan actionnya. Bener gak teman-teman? Pengen punya rumah itu sering diucapkan berulang-ulang, niat yang terucapkan atau diam-diam dalam hati. Nah, hal kedua yang harus dicek adalah apakah niat ini sudah sesuai dengan action kita? Perlu dipertanyakan ya. Dan ini yang terkadang gak nyambung, pengen banget punya rumah tapi arus kas acak-acakan. Gimana tuh? Repot kan? Untuk yang berikutnya, pengen punya rumah sendiri, kira-kira berani gak? Nah, ini yang sering tanpa secara sadar ada dalam pikiran kita. Dan ini terlepas dari sisi finansial. Seperti yang saya uraikan di atas bahwa yang mampu secara finansial untuk punya rumah pun seringkali merasa takut. Lokasi dan jarak ke tempat kerja biasanya jadi ketakutan tersendiri. Pada saat mengontrak, jarak ke kantor tidak terlalu jauh. Tapi kalau beli rumah sendiri mungkin harus di daerah yang lebih jauh dari perkotaan ya, biasanya untuk rumah-rumah yang minimalis tuh teman-teman. Untuk yang berikutnya, untuk rumah pertama teman-teman disarankan nggak usah terlalu sempurna ya. Nah, ini juga kesalahan yang sering dilakukan. Sering pembeli rumah pertama nunggu sampai bisa membeli rumah yang sempurna. Ya memang sih semuanya ingin rumah seperti itu, rumah yang sempurna. Tapi yang perlu disadari adalah rumah pertama adalah fondasi untuk membangun aset properti bagi keluarga. Mulailah dari yang terjangkau dulu dan berkembang kemudian.
Kalau saya sih membeli rumah pertama ini di daerah Tangerang teman-teman. Tangerangnya di daerah pelosok ini Kabupaten Tangerang. Jadi untuk rumah saya ini dari tempat tinggal saya menuju pekerjaan itu lebih kurang sekitar 1 jaman. Yang dulunya ngontrak itu di belakang kantor paling itu jalan kaki bisa sekitar 5 menit, tapi karena sekarang sudah ada tanggungan, ada anak istri, ya minimal kita punya rumah lah, walaupun pembeliannya enggak secara cash ya. Dan itu pun saya syukuri teman-teman, karena saya yakin dengan bersyukur insya Allah akan dimudahkan jalan rezekinya itu teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin sekali memiliki sebuah rumah, cobalah teman-teman cari tahu kira-kira kalau membeli rumah itu gimana caranya, rumah yang dekat dengan kantor atau yang jauh dari kantor, rumah yang model komersil atau rumah yang tipe subsidi, itu bisa teman-teman cari untuk pengetahuannya teman-teman. Atau jika teman-teman ada dana cukup, teman-teman ngerti soal arsitek, teknik membangun rumah, apabila teman punya ada dana lebih dan juga mempunyai sebuah tanah, teman-teman bisa bangun rumah sendiri juga dengan desain yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk tips-tipsnya saya sering kasih tips kayak gini di channel YouTube saya ini teman-teman. Jadi tujuannya sebagai motivasi buat berkembang sama-sama ya teman-teman ya. Dalam artian ya saya sendiri juga ngerasa bahwa rumah itu memang salah satu kebutuhan pokok teman-teman. Pangan, papan, dan sandang. Jadi kita makan itu penting, papan itu juga penting. Ya memang sih rumah bisa dikatakan walaupun dia kebutuhan pokok, tapi bukan harus memiliki sebuah rumah, tapi kan bisa tempat tinggal lain. Tapi setidaknya lah kita punya tempat tinggal yang lebih layak itu teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan di akhir video ini ada cuplikan video yang sebelumnya. Rumah ini adalah rumah di klaster Neopaloma milik Citra Raya yang mulai dipasarkan di bulan Januari 2021. Jika teman-teman berminat soal rumah ini dijual mulai harga 596 juta teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.